Lur, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos Rada Semarang, hari Minggu tanggal 11 Desember tahun 2022, halaman 1. Hindari tawuran, perbanyak kegiatan ekstrakurikuler. Nah ini karena lagi tren-trennya tawuran kemarin ya, di Ganjar peringati Hari Anak Sedunia. Semarang, Rada Semarang, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan solusi agar tak ada lagi tawuran antar pelajar melalui kegiatan ekstrakurikuler yang lebih sportif, menyusul adanya aksi tawuran di salah satu sekolah negeri kejuruan di Kota Semarang beberapa waktu belakangan ini. Jadi kemarin kan ada tawuran, nah ini nilai ada pas Hari Anak Sedunia. Nah ini Pak Ganjar memberikan wejangan seperti ini. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Anak Sedunia yang diadakan secara hibrid dan terpantau secara virtual Sabtu tanggal 10 bulan 12. Acara diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di P3A P2KB Provinsi Jawa Tengah atau Jateng bekerja sama dengan UNICEF Indonesia di kantor Gubernuran Jateng. Yaitu ada siswa sekolah lari menyerang ke sekolah lain menggunakan senjata tajam. Apa yang jadi persoalan? Gengsi, sedikit disenggol tersinggung, kata Ganjar dalam sambutannya. Menurut Ganjar, pihaknya tidak bisa permisif tentang persoalan itu. Jika berkelahi di ring tinju atau jadi atlet tinju boleh, atau kegiatan ekstrakurikuler boleh. Bahkan Ganjar bersedia memberikan tempat, jadi emosinya bisa diarahkan ke olahraga, bukan dengan kekerasan yang kemudian saling menyakiti, apalagi sampai membawa senjata tajam. Nah ini karena bentukan hati dari orang tua, jadi seperti itu. Jadi karena hatinya keras sekali, hatinya membatu gitu loh, Lur. Ini memang sudah bentukan, jadi sulit untuk bagi Yang Maha Kuasa mudah. Kalau bagi manusia ini cara membenahi kesulitan. Bagi Yang Maha Kuasa mudah, Lur, tidak. Tinggal didaur ulang, jadi anak beling itu didaur ulang, Lur, jadi nggak sulit. Nah, bagaimana mendaur ulangnya? Mudah sekali, Yang Maha Kuasa. Peristiwa tawuran yang terjadi tersebut saat ini sedang dalam penyelidikan. Informasi yang beredar, aksi itu melibatkan alumni. Maka kata Ganjar, alumni harusnya diajak berkomunikasi. Sekolah yang barangkali ada cerita seperti itu, ajak dong reuni, mereka kita libatkan untuk menyelesaikan persoalan ini, ucapnya. Ganjar mendukung para aktivis anak dan yang terkait untuk bersama menyuarakan aksi Ayo Jogo Konco. Kemudian kalimat ini diimplementasikan. Kita tidak ingin di setiap sekolah, setiap daerah ada polisi anak-anak dan mengawasi perilaku anak-anak. Tidak, tapi setiap dari diri anak-anak bisa menjadi polisi untuk menjadi pelopor, memberi contoh. Berikan literasi untuk sekaligus bisa menjadi pelapor, tidak takut tuturnya. Dengan melapor aksi yang tidak baik yang menimpa anak, nanti dinas terkait akan membantu. Namun yang penting laporan tidak boleh fitnah dan tidak boleh takut. Bahkan bisa juga melapor dengan menggunakan aplikasi atau telepon langsung. Bagi petugas juga tidak boleh membuka rahasia soal laporan itu. Ganjar mengapresiasi tema peringatan Hari Anak Sedunia kali ini, yakni Rembang Konco, Kit
take over KTO. Menurut orang nomor 1 di Jateng ini, KTO menjadi suatu proses pembelajaran bagi anak. Proses pembelajaran ini penting sehingga tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang kurang, sehingga perbaikan bisa dilakukan tambahnya. Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jateng, Retno Sudewi, mengatakan acara ini mengambil tema Rembuk Konco Kid Takeover, yakni mengambil alih peran orang dewasa atau tokoh kunci berpengaruh dalam rangka suarakan aksimu, ayo jogo konco. Kemudian tema yang dipilih KTO mengambil kegiatan untuk pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, peningkatan literasi anak untuk mencegah kekerasan berbasis online, kata Retno. Acara diikuti pula oleh Sekda Jateng Sumarno, para bupati, wakil bupati, asisten Sekda, Pemkab, Pemkot daerah Jateng, Forum Anak Jateng, Forum Genre Pramuka, komunitas anak difabel, dan seluruh anak yang ikut secara virtual. Jadi secara virtual, secara conference ya. Dalam kegiatan Kick Takeover, anak-anak memerankan tokoh kunci yang berpengaruh dalam mengambil kebijakan atas suatu persoalan yang dihadapi anak. Ada yang berperan sebagai gubernur, bupati atau wali kota, dan kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada Kick Takeover ini, anak-anak membahas mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak berbasis media online. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Jateng Sumarno merasa senang menyaksikan anak-anak melakukan simulasi menduduki jabatan-jabatan sebagai para pemangku kebijakan. Dari ide, inovasi, dan kreativitas anak yang disampaikan dalam bermain peran, pemangku kebijakan bisa mengetahui pandangan anak terhadap persoalan yang mereka bahas. Jadi anak-anak semua nanti, panjenengan semua mau bersimulasi, tentu saja bersimulasi dengan perspektif anak-anak. Jadi jangan pakai perspektif orang dewasa, karena anak-anakku yang lebih merasakan apa yang dihadapi, unek-unek apa yang ada di situ, itu ungkapkan semua. Kita orang tua ingin mendengar, ingin tahu masukan dari anak-anakku semua tentunya. Sekda berpandangan kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi masa depan anak. Ketika sudah memasuki dunia kerja, mereka sudah memiliki bekal bahwa bekerja tidak bisa sekedar mengandalkan otak, tapi bekerja juga mesti memiliki keterampilan dapat berkomunikasi dengan baik. Bekerja itu tidak hanya mengandalkan otak pintar, tapi bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, mendengarkan pendapat orang lain, berkolaborasi dengan orang lain. Bagaimana adik-adik di sini belajar kepemimpinan, bagaimana memimpin orang, mengarahkan orang, itu jauh lebih penting daripada otak yang pintar, tandanya. Dah, ini lur ya, karena akhir-akhir ini banyak terjadi tawuran, dan bahkan kemarin di Semarang itu ada anak sekolah yang menyerang SMK 10 menyerang ke SMK 3. Nah, itu otomatis menggunakan celurit, senjata tajam dan badik itu nggak tahu berapa orang, itu dituliskan 4 kok, terus ada tambahan jadi 10 ya, itu nggak tahu ya secara jelasnya. Nggak tahu, ini yang saya baca juga dari koran ya, yang kemarin juga sudah saya baca, jadi juga sudah saya kasih penjelasan ya. Setelah itu sebetulnya ini bisanya keras hati, keras kepala itu bentukan dari orang tua. Jadi bagaimana agar anak-anak yang sekeras-keras ini bisa menjadi lunak hatinya gitu. Itu ibaratnya apa ya, cetakan itu harus dicetak ulang loh. Jadi harus dicetak ulang. Jadi karena apapun yang dicetak itu, yaitu jadinya bentukannya ini. Jadi anak-anak menjadi remaja ini menjadi hatinya keras tuh karena cetakan orang tua. Lah ini harus dicetak
didaur ulang lagi, ya toh. Lah, bagaimana mendaur ulang? Mudah sekali bagi Yang Maha Kuasa, ya toh. Dengan ridho pasrah sumeleh ini loh, didaur ulang. Teorinya hanya itu, ya. Didaur ulang nanti akan kembali seperti cetakan baru. Nah, jadi hatinya menjadi adem ayem tentrem. Nah, otomatis setelah adem ayem tentrem, nanti hatinya tidak mengeras, tidak membatu lah. Ini akhirnya nanti berubah. Jadi berubah. Jadi sekejamnya anak, ya toh, itu kan cetakan manusia itu kalau sudah dicetak ulang di produk baru atau di permak apa di apa ya di namanya didaur ulang lah ya, didaur ulang akan menjadi produk baru. Nah, ini setelah produk baru nanti akan kembali normal kembali. Jadi semua permasalahan manusia itu bisa didaur ulang lagi. Nah, mudah sekali ya, didaur ulang, dicetak ulang lah, istilahnya seperti itu. Mudah sekali cara mencetaknya. Dengan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya, nanti akan terbentuklah manusia-manusia baru, manusia yang berakhlak mulia dengan ridho pasrah sumeleh. Nah, kalau tidak dicetak ulang ya otomatis ya sesuai dengan cetakan lama. Hatinya menjadi kejam, hatinya menjadi wataknya keras. Udah tinggal dicetak aja ya. Di konten saya kan banyak itu teori-teori itu. Ya. Ada teori 1-2, Pujanto 1, Pujanto 2 itu yang menjadikan hatinya lembut. Terus 3-4 yang hatinya mengeras, ya baik tapi hatinya mengeras. Terus 5-6 yang jelek-jelek. Nah, lihat aja ya, dicari itu di konten saya itu. Nah, seperti itulah cetakannya itu ridho pasrah sumeleh itu yang menjadi andalan saya ya, andalan saya. Jadi saya andalkan ridho pasrah sumeleh itu, jadi nanti jadinya orangnya hatinya lunak, jadi bagus sekali. Jadi enggak jadi kejam. Jadi seperti itu. Jadi nek karo Pak teori Pak Gubernur kan ngasih kesempatan untuk ekstrakurikuler ya, setelah itu untuk mengurangi, buatkan ring tinju. Lalu anak muda sudah hatinya keras, tidak seperti itu ya. Ya bisa seperti itu, cuma kan tidak secara keseluruhan. Nah ini dengan teori Yang Maha Kuasa ya didaur ulang. Nah, didaur ulang otomatis jadinya nanti akan lembut hatinya. Nah gitu lur ya.